Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari, NPM 2022010027. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pentingnya kebutuhan perawatan paliatif atau palliative care pada anak dengan penyakit terminal. Yang beranggotakan pertama Arasia Gloria Ayu Manaila, Luriana Arumisya, Aldila Ayu Permatasari, Alvina Joganita, Angelina Gunawan, Anis Fitria, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, Gandesa Fitri, Kristiana Simanjuta, Regita Handayani. Untuk yang pertama, definisi perawatan paliatif. Menurut WHO, perawatan paliatif merupakan pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan masalah yang mengancam jiwa melalui pencegahan dan menghentikan penderitaan dengan identifikasi dan penilaian dini, penanganan nyeri dan masalah lainnya seperti fisik, psikologis, dan sosial dan spiritual. Palliative care berarti mengoptimalkan perawatan pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengantisipasi, mencegah, dan mengobati penderitaan. Palliative care meliputi seluruh rangkaian penyakit melibatkan penanganan fisik, kebutuhan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual untuk memfasilitasi otonomi pasien dan pilihan dalam kehidupan. Tujuan perawatan paliatif. Yang pertama, menyediakan bantuan dari rasa sakit dan gejala menyedihkan lainnya. Dua, menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian. Tiga, mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual perawatan pasien. Empat, tidak mempercepat atau memperlambat kematian. Lima, meredakan nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu. 6. Menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi penyakit pasien dan kehilangan mereka. Selanjutnya, prinsip perawatan paliatif. Yang pertama, fokus perawatan terhadap kualitas hidup termasuk kontrol dan gejala yang tepat. 2. Pendekatan personal termasuk pengalaman masa lalu dan kondisi sekarang. 3. Peduli terhadap seseorang dengan penyakit lanjut termasuk keluarga atau orang terdekat. 4. Peduli terhadap autonomi pasien dan pilih untuk mendapat rencana perawatan lanjut. Eksplorasi harapan dan keinginan pasien. Hak-hak penderita. Yang pertama, tahu status kesehatannya. 2. Ikut serta merencanakan perawatan. 3. Dapat menginformasikan tindakan invasif. 4. Pelayanan tanpa diskriminasi. 5. Dirahasiakan penyakitnya. 6. Dapat bekerja dan dapat produktif. 7. Berkeluarga. 8. Perlindungan asuransi. 9. Pendidikan yang layak. Prinsip perawatan paliatif. Prinsip perawatan paliatif. Yang pertama, melakukan pengkajian dengan cermat, mendengarkan keluhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menetapkan diagnosa atau masalah keperawatan dengan tepat. 3. Merencanakan asuhan keperawatan. 4. Melaksanakan tindakan atau asuhan keperawatan. 5. Mengevaluasi perkembangan pasien secara cermat. Prinsip perawatan paliatif, model atau tempat perawatan paliatif care. Yang pertama, rumah sakit atau hospice, hospital care. Poliklinik, rawat singkat, rawat inap. 2. Rumah. 3. Hisposis. 4. Praktek bersama tim atau kelompok perawatan paliatif. Peran fungsi perawat pada asuhan keperawatan paliatif. Yang pertama, pelaksanaan perawat, yaitu memberi asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan, koordinator, advokasi, kolaborator, fasilitator, modifikasi lingkungan. Yang kedua, pengelola, manajer khusus, konsultan, koordinasi. 3. Pendidik di pendidikan atau di pelayanan. 4. Peneliti. Yang selanjutnya, analisis jurnal.
Perawatan paliatif melibatkan pendekatan multidisiplin untuk penata laksanaan penyakit terminal atau proses menuju kematian yang berfokus pada pengendalian gejala dan dukungan daripada penyembuhan atau memperpanjang hidup jika tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Menurut Blinder dan Cowen 2012, pilihan terapi untuk anak yang menderita penyakit terminal menurut Wong et al. 2009. Yang pertama, rumah sakit, 2 perawatan di rumah, 3 hospital care. Penerapan home telet program didirikan pada tahun 2009 untuk mendukung anak-anak yang menerima perawatan paliatif, yaitu dengan life limiting condition yang berusia 0 sampai 18 tahun dengan kondisi yang stabil. Telemedis adalah penggunaan elektronik komunikasi dan teknologi informasi untuk memberikan perawatan dengan jarak jauh ketika jarak menjadi kendala bagi partisipan. Telemedis merupakan bagian dari telehealth yang memiliki konsep yang lebih luas. Secara umum, penerapan telemedis bisa diterima untuk meningkatkan akses pelayanan. Telemedis merupakan alternatif konsultasi modern dibandingkan konvensional face-to-face. Dalam perawatan pediatrik paliatif, ideal komponen dari telemedis konsultan PPC sama dengan konsultasi saat tatap muka langsung di beberapa belahan dunia. Masyarakat sebagian besar hidup di daerah pedalaman di mana mereka kesulitan untuk mengakses setiap waktu pelayanan kesehatan yang berkualitas karena petugas kesehatan yang kompeten di bidang perawatan paliatif anak berpusat pada daerah permukiman kota atau urban area. Home telemedis bisa diterapkan dan terbukti efektif untuk mengkaji kebutuhan klinis klien. Kebutuhan klinis yang dihubungkan adalah pendidikan, dukungan psikososial, pengkajian klinis, komunikasi, dan informasi. Sedangkan evaluasi atau outcome yang diharapkan adalah level kecemasan menurun, kualitas hidup yang lebih baik, penerima kepuasan, efektivitas dari biaya. Bagi keluarga yang berharap untuk merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, selama fase paliatif, aplikasi dari telehealth atau telemedis bisa dijadikan sebagai alternatif untuk komunikasi dan perubahan informasi dengan petugas kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.